ini. Dan informasi yang beredar saat ini bahwa SKB CPNS akan digelar secepatnya, yaitu akhir Agustus sampai Oktober mendatangnya tahun ini, kawan-kawan. Jadi berapa bulan lagi? Sekarang udah masuk bulan Juni terakhir ya, masuk awal Juli. Berarti kurang lebih ada waktu 2 bulan lagi karena akhir Agustus ya. Bisa September atau Oktober, karena sebentar lagi kita akan menghadapi new normal, kawan-kawan ya. Jadi untuk itu kita persiapkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, memperbanyak usahanya, kemudian memperbanyak latihannya, dan juga tidak lupa untuk memperbanyak doa. Berdoa kepada Allah SWT biar Allah mudahkan segala urusan kita, berdoa kepada Allah SWT biar Allah mudahkan kita dalam menjawab usaha yang diberikan, sehingga nanti pada pelaksanaannya memudahkan kita untuk menjawab usaha yang diberikan dan menjadikan kita lolos jadi PNS tahun 2020 ini. Amin ya rabbal alamin. Oke kawan-kawan, sebagaimana informasi yang beredar saat ini bahwa SKB CPNS 2019 yang akan segera digelar pada akhir Agustus ya, sampai Oktober 2020 ini. Nah, informasi pertama dilansir dari CNN ya. Nanti kawan-kawan silakan lihat di kolom deskripsi, akan saya coba sertakan di sana. Tinggal klik aja kawan-kawan ya, tinggal dibaca sendiri bahwa tanggal 23 Juni kemarin ya, Pak Bima mengatakan bahwa tahap SKB itu formasi tahun 2019 direncanakan berlangsung pada akhir Agustus tuh kawan-kawan hingga awal Oktober. Wah, awal berarti 1 bulan 2 bulan ya prosesnya. Jadwal SKB rencana dilakukan pada akhir Agustus hingga awal Oktober. Awal katanya kawan-kawan, akhir berarti September gitu ya. Ya, September sampai awal Oktober, bisa dari tanggal 1 sampai 7 seminggu atau bisa lebih nanti kawan-kawan ya. Kata Pak Bima dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI dan Menpan RB Cahyo Kumolo di Komplek Parlemen Senayan Jakarta pada hari Selasa kemarin kawan-kawan ya, baru beberapa hari. Jadi ini informasinya akurat, tajam dan terpercaya ya, insya Allah setajam silet gitu ya. Jadi insya Allah akan digelar pada bulan akhir Agustus dan awal Oktober. Berapa bulan lagi berarti kita persiapkan sebaik mungkin ya. Kesehatannya juga dijaga kita ya kawan-kawan, agar kita mengikuti protokol yang sudah ditetapkan. Kita ikuti aturan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah setempat. Don't go anywhere ya, jangan pergi kemana-mana. Daripada pergi nggak jelas, lebih baik stay tune di rumah, nonton video yang bermanfaat atau nonton videonya di channel di sini gitu ya, biar nanti kawan-kawan bisa mendapatkan berbagai latihan dan informasi terbaru terkait SKB CPNS 2020 ini untuk formasi tahun 2019 ya, karena insya Allah akan selalu update untuk soal latihan. Silahkan pelajari, dan ada banyak video-video latihan di video-video sebelumnya, silahkan lihat di playlist ya. Pokoknya banyak sekali, baik itu keguruan, kemudian kesehatan maupun lain sebagainya ya. Ada jabatan fungsional penata komputer dan lain sebagainya, penyuluh pertanian juga ada. Itu dia. Kemudian berikutnya dilansir dari kumparan.com, kawan-kawan nanti juga silahkan mencur ke sana untuk membacanya lebih lanjut ya. Jadwal SKB seleksi direncanakan, yaitu seleksi kompetisi bidang direncanakan akhir Agustus hingga awal Oktober, sama tuh kawan-kawan ya, atau ujian seleksi sekolah kedinasan. Jadi atau setelah ujian sekolah kedinasan. Oke, sebagaimana kita ketahui bahwa pendaftaran sekolah kedinasan telah dibuka beberapa waktu yang lalu, dan kalau tidak salah itu ditutup tanggal 23 Juni kemarin ya. Dan pelaksanaan SKD-nya itu akan dilangsungkan pada bulan Juli. Nah, Juli berarti 1 bulan itu, makanya nanti kenapa akhir Agustus, karena akan dipakai dulu untuk tes sekolah kedinasan kawan-kawan ya. Ada kan beberapa instansi yang membuka, kecuali STAN kalau nggak salah yang nggak membuka itu, karena dikhawatirkan banyak membludaknya peserta. Kan kalau STAN banyak peminatnya, jadi dikhawatirkan nanti adanya kerumunan, di mana kerumunan itu bisa menimbulkan penularan yang cepat dari COVID-19 ini. Makanya belum dibuka gitu untuk tahun ini. Itu pun Pak Bima menuturkan bahwa prosesnya juga sesuai dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat. Nih dia mematuhi aturan situasi COVID-19 ke depannya gitu jadwalnya juga ya. Jadi ini juga bisa dalam rumah sebetulnya kawan-kawan, kalau memang COVID-19 ini belum benar-benar lenyap dari negara kita tercinta ini. Nah, kalau sekarang sudah agak semakin lenyap, dan kabar gembiranya sih alhamdulillah kita harus syukuri juga kawan-kawan ya, karena telah ditemukan obatnya gitu kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan juga tidak usah panik dalam menghadapi keadaan ini, tetap stay tune di rumah ya, dan go anywhere sambil berdoa, sambil belajar gitu. Karena COVID-19 ini dijaga juga imunnya biar kuat gitu. Karena kalau kuat insya Allah COVID-19 nggak akan mempan ke kita gitu. Nah, itu udah ditemukan obatnya, dan insya Allah vaksinnya akan ditemukan sama beberapa bulan ke depan, katanya sih awal tahun gitu ya, tahun 2021 gitu. Kemudian berikutnya dilansir dari mana ini, masih di sana juga ya.
Kemudian Pensesas juga berkonsultasi dengan gugus tugas COVID-19 pusat dan daerah terkait dadakan penyelenggaraan SKB. Jadi harus ada koordinasi tentunya ya. Apakah di daerah tersebut itu zona merah atau bagaimana? Karena nanti kan kalau ketika tes kita itu kan terdiri dari berbagai daerah ya. Kalau nanti menuju ini ke lokasi tesnya kan. Lokasi tesnya ini kita menuju ke sini. Ini terdiri dari beberapa daerah. Otomatis nanti kita akan mendapatkan juga kerumunan, bertemu dengan beberapa teman-teman yang lain dari daerah lain. Nah, makanya nanti pasti ada koordinasi biar apa? Biar nanti bisa diperhitungkan sejauh mana penyebaran COVID-19 ini ke berbagai wilayah yang nantinya akan bersatu di dalam satu tempat yang dikhawatirkan bisa menimbulkan penularan dengan cepat COVID-19 ini gitu. Karena bisa lintas kabupaten kata itu kan, betul ya, karena lintas kabupaten, ada yang kabupaten, kota, provinsi, bahkan harus ke Jakarta gitu. Dimana Jakarta kan kemarin waduh itu banyak sekali gitu kan. Berikutnya dilansir dari Warta Kota tribunnews.com, kawan-kawan juga bisa meluncur ke sana. Pak Paryono juga mengatakan bahwa SKB CPNS 2011 akan dilaksanakan setelah SKD sekolah kedinasan. Kawan-kawan. Sehingga Pak Paryono juga memperkirakan akhir Agustus sama dengan ya. Dari berbagai literasi juga sama akhir Agustus sampai Oktober awal. DPR juga mendukung, kabar gembiranya DPR juga mendukung SKB CPNS Formasi 2011 dilaksanakan, namun dengan protokol kesehatan, kata Paryono ketika dihubungi Warta Kota Kamis 25 Juni. Kemarin ini mah. Jadi hari kemarin sudah tadi berarti ya. Sorry, 25 Juni kan tadi ya. Besok kan hari Jumat. 26 Juni. Jadi kawan-kawan, ternyata DPR juga mendukung SKB CPNS Formasi 2011 ini dilaksanakan tahun ini dan 2020 karena ya dampaknya sih di tahun 2020 ini tidak ada CPNS gitu, tidak ada penerimaan CPNS, jadi ditunda. Yang semula direncanakan akan dibuka September kawan-kawan sama Oktober, karena adanya COVID-19 ini ternyata ditunda sampai nanti 2021. Pokoknya kita berdoa semoga 2021 COVID-19 ini segera sudah lenyap dari alam semesta ini, dan kawan-kawan yang sudah terjangkit kita doakan agar segera lekas pulih kembali, bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, dan kita yang belum terjangkit jangan sampai terjangkit gitu. Kita harus semoga Allah memberikan imun yang kuat ke dalam diri kita, diberikan kesehatan, kekuatan sehingga COVID itu tidak mampu menyerang diri kita gitu kan ya. Oke, karena ini dia, karena bisa menghambat segala bidang kawan-kawan, segala sektor ini diganggu gitu ya oleh si COVID-19 ini, masuk sampai ibadah juga kan karena ada beberapa wilayah daerah yang karena zona merah sampai MUI ulama menetapkan agar kita bersolatnya di rumah saja masing-masing beribadahnya gitu kan. Jadi bukan hanya ekonomi saja, ternyata sampai ke ibadah. Maka bersyukurlah untuk kawan-kawan yang di daerah yang di tempat tinggalinya masih berada dalam zona aman gitu. Kita gunakan waktu sebaik mungkin untuk berdoa dan memanfaatkannya untuk banyak latihan, dan juga bertanya kepada kawan-kawan yang sudah mengikuti SKB CPNS tahun 2019 kemarin ya, apakah materi mana yang keluar gitu. Oke gitu kan ya. And then berikutnya dari www dari lampos.co, nanti kalian juga bisa meluncur ke sana, bahwa rencana pelaksanaan SKB CPNS 2011 akan digelar menggunakan tetap CAT pada akhir Agustus hingga Oktober setelah setelah SKD kedinasan gitu kan kawan. Nah, untuk kawan-kawan yang usianya masih di bawah 21 tahun silakan, dan di atas 17 tahun atau ya 17 tahun kalau atau sama dengan 17 tahun berkesempatan untuk bisa mengikuti SKD ini ya, sekolah kedinasan. Tapi sekarang udah ditutup kalau nggak salah. Tapi kawan-kawan cek aja ya di sscasnbkn.id. Nah, kawan-kawan silahkan searching video saya yang sebelumnya, pokoknya ada cara pendaftaran sekolah kedinasan. Dan untuk kawan yang sudah melakukan pendaftaran dinyatakan lulus administrasi, kawan-kawan juga agar tidak lupa mempersiapkan diri ya, karena sudah soal-soal SKD-nya bisa jadi mirip dengan soal SKD CPNS. Jadi sudah saya buatkan itu video sebelumnya, silahkan dilihat, dicek kembali ya. Oke. Di sini juga dikatakan bahwa ya kita semua sudah siap katanya, tinggal nunggu petunjuk dari pusat persiapan kita, kata Lukman saat ditemui kantor Gubernur Lampung nih Kamis 25 Juni 2020 tadi berarti ya. Tinggal menunggu jadwal dari pusat, yaitu nanti kita terpusat menggunakan CAT KSI, dan pesan yang harus dipersiapkan bagi pertanyaan ini, pelajari saja soal sesuai dengan kedasaraan. Pelajari saja sesuai dengan kesederhanaan dan informasi yang diambil. Jadi kalau kawan-kawan ngambil keguruan, guru SD berarti guru
materi SD ya kesederhanaannya. Guru matematika berarti materi matematika, kalau yang SMP berarti materi SMP dipelajari itu materinya. Kemudian juga bagaimana cara pedagogiknya, akademiknya, profesionalnya gitu, karena kompetensi guru kan sudah disebutkan, silakan cek video saya yang sebelumnya. Itu katanya tuh harus dipelajari dari sekarang kawan-kawan. Jadi gunakan waktu yang tersisa ini untuk banyak berlatih dan banyak berdoa. Amin. Semoga kita lulus tahun ini ya. Oke, ini sudah terakhir tidak ada ya. Oke, sampaknya supaya hanya sampai sini dulu kawan-kawan ya. Jadi intinya kawan-kawan bahwa Panselnas juga BKN telah melakukan rapat beserta DPR bersama Pak Menpan RB Pak Cahyokumolo, bahwa intinya DPR juga setuju untuk pengadaan SKB ini dilangsungkan bulan ini katanya ya kawan-kawan. Mana ini dia? Oh iya, bukan ya, tadi dari awal ya. Jadi DPR juga sudah setuju kalau pelaksanaan SKB CPNS dilakukan tahun ini, yaitu di akhir Agustus sampai awal Oktober. Pokoknya tugas kita sekarang adalah memperbanyak latihan, memperbanyak doa, maksimalkan usaha dan maksimalkan doa, karena judul lagunya kan perjuangan dan doa gitu kan. Oke kawan-kawan, barangkali itu saja dulu informasi yang bisa diberikan untuk kawan-kawan semua. Jadi intinya insya Allah pelaksanaan SKB CPNS akan dilangsungkan setelah SKD ke sekolah kedinasan, di mana sekolah kedinasan itu akan dilangsungkan tesnya pada bulan Juli mendatang. Ada waktu tersisa, silakan kawan sudah melakukan pendaftaran juga di sekolah kedinasan agar pelajari juga SKD yang akan munculnya nanti. Siapa tahu nanti soalnya nggak mirip-mirip pasti gitu ya, kemungkinannya insya Allah mirip-mirip. Jadi kawan-kawan harus banyak belajar, jangan sampai blank nanti kalau gak banyak. Minimal kita berlatih membaca lah, kecepatan membaca, karena soal-soal SKD itu soal-soal yang sangat hot ya menurut kita, untuk menggunakan lalarnya gitu yang tingkat tinggi gitu kan. Makanya digunakan ini waktunya untuk memperbanyak latihan, memperbanyak baca, dan memperbanyak berdoa. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam segala urusan kita, dan kemudahan kita dalam menjawab soal-soal yang diberikan sehingga lolos, sehingga kita dinyatakan lolos jadi ASN PNS tahun 2020 ini. Amin ya Allah. Oke kawan-kawan, berkat yang sudah digandas konten ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk soal-soal SKB ya. Silakan kawan-kawan cek aja video saya yang sebelum-sebelumnya. Di sana sudah saya buatkan informasi soal-soal SKB sesuai dengan jabatan masing-masing. Ada soal bidang kesehatan, kebidanan, kemudian apoteker, jabatan fungsional seperti peranata komputer, penyuluh pertanian, penyuluh KB, dan juga keguruan. Silakan kawan-kawan cek video saya sebelumnya, dipelajari dengan baik. Dan kalau misalkan mau request tentang materi apa, silakan kawan-kawan tinggalkan pesannya di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu akan saya jawab gitu ya. Oke kawan-kawan, barangkali itu saja yang diberikan dalam saat ini. Thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.